Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktonoverius Halawa AMDKes. Saya peserta Latsar CPNS Nias Utara Angkatan 14 Kelompok 3 nomor absen 8. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi agenda kedua, yaitu tentang berorientasi pelayanan, di mana pengampu materi ini adalah Ibu Yam Nur Mahlia SSTMKes, dan penyelenggara Latsar ini adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Core values atau nilai dasar ASN adalah berakhlak, di mana berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Dan yang terakhir, kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Pelayanan publik. Definisi dari pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun penyelenggara pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam pengertian tersebut, jelas bahwa aparatur sipil negara adalah salah satu dari penyelenggara pelayanan publik yang kemudian dikuatkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik. Pentingnya pelayanan prima. Alasan rasional mengenai pentingnya pelayanan prima antara lain adalah kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. Kedua, pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Ketiga, kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. Keempat, kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Kelima, pelanggan makin kritis dalam memilih produk atau jasa. Keenam, kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. Dan yang terakhir, pelanggan puas akan kembali atau customer retention. Prinsip pelayanan publik. Pertama, partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Kedua, transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Yang ketiga, responsif.
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara seperti status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin atau orientasi seksual, difabel, dan sejenisnya. Yang kelima, mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah artinya biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya untuk melaksanakan mandat konstitusi dan mencapai tujuan-tujuan strategis negara dalam jangka panjang. Dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain. Dan dalam jangkauan dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Berikutnya, akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak mereka yang mereka bayar. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Dan yang terakhir, berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Unsur penting dalam pelayanan publik khususnya dalam konteks ASN. Pertama, penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN atau birokrasi. Kedua, penerima layanan yaitu masyarakat, stakeholders atau sektor privat. Dan yang terakhir, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Fungsi ASN ada 3, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 34 Undang-Undang Pelayanan Publik juga secara jelas mengatur mengenai bagaimana perilaku pelaksana pelayanan publik termasuk ASN dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, andal dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut, profesional, tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terbuka dalam mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi, serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan atau kewenangan yang dimiliki sesuai dengan kepantasan, dan tidak menyimpang dari prosedur. Hal fundamental mengenai pelayanan publik, yaitu pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Dan yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang.
memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan yang pertama ini diantaranya: pertama, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia; yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Masyarakat dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Adapun beberapa nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan yang kedua ini, diantaranya: pertama, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; kedua, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; dan yang terakhir, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Jamaluddin Ancok 2014 memberi ilustrasi bahwa perilaku yang semestinya ditampilkan untuk memberikan pelayanan prima adalah menyapa dan memberi salam, ramah dan senyum manis, cepat dan tepat waktu, mendengar dengan sabar dan aktif, penampilan yang rapi dan bangga akan penampilan, terangkan apa saja yang saudara lakukan, jangan lupa mengucapkan terima kasih, perlakukan teman sekerja seperti pelanggan, dan mengingat nama pelanggan. Melakukan perbaikan tiada henti. Nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan yang ketiga ini diantaranya: mempertanggungjawabkan kegiatan dan kinerjanya kepada publik dan mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Karakteristik dalam memberikan pelayanan prima ditunjukkan dengan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Kata kunci dari materi ini adalah ramah, baik hati dan menarik budi bahasanya, profesional, seseorang yang menawarkan jasa dan layanan sesuai protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya, kepuasan, perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang telah dipersepsikan produk terhadap ekspektasi mereka. Demikian presentasi materi berorientasi pelayanan dari saya. Berikutnya, saya akan memperagakan implementasi berorientasi pelayanan sesuai dengan tupoksi saya. Selamat datang. Silakan dulu sebentar ya, Pak. Atas nama Bapak Martin. Betul, Pak. Di sini kita mau melakukan pemeriksaan bulanan ya, Pak ya. Pak, pemeriksaannya sudah selesai, nanti hasilnya kami